Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arni Sanggalangi. Saya adalah orang tua dari misionaris Mayfi Dea Amelia Monunutu yang dilatih di kampus ini, di kampus 1000 Missionary Manado. Tapi sebelum saya menyampaikan kesaksian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus di surga, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kesempatan yang indah ini, hamba-Mu boleh menyampaikan kesaksian, kiranya ini boleh menguatkan kami semua, terlebih boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tentunya kita selalu mengatakan bahwa Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan kita. Jujur saya mau sampaikan, ketika pertama kali anak kami Dea mengatakan maksudnya untuk mau bergabung sebagai misionaris, saya tidak setuju. Kenapa? Sebenarnya saya punya alasan yang tepat untuk tidak setuju. Pada tahun 2019, tepatnya bulan Mei, anak kami Dea ini mengalami sakit yang dibilang sangat parah. Dia terkena penyakit autoimun yang namanya adalah Guillain-Barré syndrome atau yang kita kenal biasa di belum tentu dia bisa kembali berjalan seperti semula. Jadi ketika kami membawa dia pulang dari rumah sakit, anak ini belum berjalan. Jadi dia diangkat, kemudian diletakkan di kursi roda, lalu kami bawa dia pulang. Lalu yang sangat membuat saya kecewa waktu itu adalah ketika dokter mengatakan, "Ibu, torang tidak yakin ini anak ini bisa mau berjalan seperti semula." Hati saya saat itu sangat hancur. Tapi saya percaya bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saya berdoa. Dan untuk perawatan selanjutnya, dia ini di rehab medik. Selama kurang lebih 3 bulan, kami balik ke rumah sakit untuk rehab medik dia 1 minggu 3-4 kali. Jadi ketika sudah pemulihan, kita lihat memang kuasa Tuhan luar biasa. Pemulihannya begitu cepat, sampai anak ini akhirnya berlatih berjalan, berlatih makan, akhirnya bisa berjalan seperti semula. Nah, saat itulah dia katakan kepada kami sebagai orang tuanya, "Mama, saya mau menjadi misioneri, saya mau bergabung menjadi misioneri." Waktu itu saya ragu, saya takut. Seperti saya katakan tadi dari awal, saya punya alasan untuk tidak mengatakan ya. Karena dia punya penyakit, latar belakang penyakit yang sangat menakutkan bagi saya, yang sangat mengkhawatirkan bagi saya sebagai orang tua. Tapi ketika itu dia katakan, "Mama tetap percaya, pasti Tuhan akan menolong." Dan saya juga dalam hati tidak bisa menolak. Karena saya pikir Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan saya. Dan ini adalah satu pekerjaan yang mulia. Dia mau menjadi seorang misionari. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan tidak semua anak-anak yang mau ikut seperti itu. Jadi saya bangga sebenarnya juga kepada Dea ini, anak kami. Karena dia mau, walaupun dia punya latar belakang penyakit yang seperti itu, tapi dia mau bergabung dengan misioneri. Inilah yang membuat saya juga merasa bersalah kalau saya tidak mau mengizinkan dia.
Akhirnya saya bergumul, saya berdoa, dan benar, dia akhirnya dilatih di kampus misioneri. Dan setelah dilatih selama 7 minggu, saya katakan kepada anak saya, Dea, mama mau bermohon di kampus, kalau boleh Dea ditempatkan yang di tempat-tempat yang dekat saja. Tapi dia katakan, mama enggak boleh. Mama mesti support dimanapun Dea ditempatkan. Saya ini rasa malu sendiri karena anak ini yang punya iman yang begitu kuat. Akhirnya saya katakan, oh iya. Tapi saya berdoa lagi dalam hati sebagai seorang ibu, ya, yang punya kekhawatiran yang sangat tinggi. Ya, kemudian saya berdoa, Tuhan, kalau boleh, kalau anak saya ini nanti ditempatkan, jangan ditempatkan di Papua. Karena saudara-saudara, jujur saya takut kalau dia mau ditempatkan di sana. Ya, karena di sana saya tahu tempatnya banyak yang sangat jauh terpencil. Kemudian di sana juga kita tahu bersama daerah yang tidak aman. Jadi sebagai orang tua, saya tetap khawatir. Walaupun dia punya papa ini adalah seorang pendeta, ya. Walaupun kami juga keluarga pendeta, tapi kami juga masih manusia. Jadi khawatir itu tetap masih ada. Akhirnya setelah acara untuk mereka mau ditempatkan, waktu itu cuman melalui FB, ya, live streaming, saya menonton dan saya sangat takut karena saya berdoa, Tuhan, mudah-mudahan Tuhan menjawab doa saya dengan jawaban ya. Dan ternyata ketika saya menyaksikan acara itu dan dibacakan tempat pelayanan Dea bersama partnernya, dikatakan bahwa Dea punya pelayanan adalah di Papua. Saudara-saudara, jujur saya langsung sempat kecewa. Tapi saya berpikir lagi bahwa ini adalah jawaban Tuhan terhadap doa saya. Karena jawaban Tuhan terhadap doa kita bukan hanya ya, tapi juga tidak. Dan saya yakin dan percaya setelah mengalami peristiwa ini sampai saat ini, baru doa saya yakin Tuhan jawab. Dimana walaupun Tuhan menjawab tidak, tapi itu adalah yang terbaik buat Dea, buat orang lain, dan juga buat keluarga kami. Dan saya sangat bersyukur di mana saat ini Dea sudah selesai bersama juga teman-temannya, angkatan ke-30 sudah ditamatkan, bahkan sudah mengadakan perpisahan. Nah, karena itu lewat kesaksian ini kita bisa melihat bahwa begitu baik Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kadangkala kita ragu, walaupun kadangkala kebimbangan itu ada dalam diri kita, tapi yakinlah bahwa apa yang Tuhan berikan, rencana yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, kalau kita percaya dan kita ikut alurnya Tuhan, maka pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan mewakili sebagai orang tua, saya tentunya berharap di mana kita sebagai orang tua, tentunya kita punya banyak sekali kekhawatiran, banyak sekali harapan kepada anak-anak kita. Dan saya mau katakan, ketika anak-anak kita memilih untuk menjadi seorang misioneri, itu bukanlah kebetulan, tapi itu merupakan rancangan Tuhan di dalam kehidupan anak kita, di dalam kehidupan banyak jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan itu juga merupakan rancangan yang terbaik di dalam kehidupan keluarga kita. Oleh karena itu, sebagai orang tua, saya mengajak kita semua, mari kita mendukung anak-anak kita. Kita bersyukur karena anak-anak kita ini mau menjadi seorang misioneri. Karena di sini mereka dilatih, bukan hanya fisik, mental, terlebih rohani mereka. Ini merupakan bekal yang sangat berharga bagi kehidupan mereka, bukan hanya di dunia ini, tetapi dunia yang akan datang. Keberhasilan mereka bukan hanya keberhasilan yang sementara, tetapi keberhasilan yang sesungguhnya, yaitu keberhasilan di mana anak-anak kita ini boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain, terlebih boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan yang membentuk saya, bahkan dalam kandungan ibu saya. Tuhan yang sama yang membentuk saudara-saudara.